Halo Sobat Sipil, balik lagi dengan kita di episode spesial membahas sejarah yang ada di Indonesia. Di episode spesial kali ini, kita ingin membahas kronologi penculikan yang terjadi di malam kelam 30 September 1965 terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tinggi TNI. Mulai dari informasi awal dan persiapan penculikan. Peristiwa Gerakan 30 September merupakan serangkaian kejadian yang komprehensif. Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965 dini hari. Pada pagi hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Satgas Pasopati, Letnan Dul Arif membentuk 7 pasukan dan Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Ke-7 regu penculik ini berangkat ke arah Menteng, salah satu daerah perumahan elit di Jakarta, tempat kediaman banyak pejabat pemerintahan. Kronologi penculikan Letjen Ahmad Yani. Pasukan yang akan menangkap Letjen Ahmad Yani telah berada di rumahnya di Jalan Lembang. Pemimpin regu Aisdan Letnan 1 Mukijan yang membawahi sekitar 1,5 kompi pasukan yang dibawa dengan 2 truk dan 2 bus. Mukijan kemudian membagi regu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menjaga bagian belakang, kelompok kedua menjaga bagian depan rumah, dan kelompok 3 yang dipimpin langsung oleh Mukijan serta Sersan 2 Raswat masuk ke halaman utama dan masuk rumah. Mereka langsung berbincang-bincang dengan para pengawal Yani dan mengatakan bahwa ada pesan penting dari Presiden. Saat para pengawal lengah, mereka kemudian disekap dan senjatanya dilucuti. Saat Letjen Ahmad Yani muncul, Ruswat segera memberitahu bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Letjen Ahmad Yani sekarang juga. Yani kemudian meminta izin untuk mandi dan berganti pakaian, namun permintaannya ditolak. Ketika Yani meminta izin untuk berganti pakaian, hal ini juga ditolak. Letjen Yani geram dan memukul salah seorang di antara mereka. Yani kembali ke kamar dan langsung menutup pintu kaca. Saat itulah Raswat memerintahkan Sersan 2 Gijadi untuk menembak. 7 peluru menembus kaca dan akhirnya membunuh Yani. Jenazah Letjen Ahmad Yani kemudian diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai. Kronologi penculikan Maijen MT Haryono. Kelompok Serka Bungkus yang terdiri dari 18 anggota Resimen Cakrabirawa setelah diberi tugas langsung meluncur ke lokasi. Sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, pasukan tersebut telah berada di kediaman Maijen MT Haryono di Jalan Prambanan. Ihwal ketepatan waktu, Julius Power mengatakan pasukan Cakrabirawa datang di rumah Maijen MT Haryono pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Maijen MT Haryono terbangun karena terdengar suara pasukan Cakrabirawa. Sebelumnya, MT Haryono telah menyadari hal buruk akan terjadi pada dirinya. MT Haryono kemudian menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi ke halaman belakang. Setelah sampai di kediaman, MT Haryono, pemimpin pasukan Sersan Bungkus dan Ton 1 Batalion 1 Resimen Cakrabirawa mengetuk pintu rumah. Setelah pintu diketuk, terdengar jawaban dari dalam kamar di rumah MT Haryono. "Kalau mau ketemu, besok pagi saja di kantor jam 8, kata MT Haryono. Saat itu juga Sersan Bungkus memutuskan langsung untuk mendobrak pintu depan. Kendati pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika sekelebat bayangan bergerak. Sersan Bungkus langsung menembakkan senjatanya ke arah sosok yang bergerak itu. Tak disangkanya, sosok itu adalah Maijen MT Haryono. Peluru bungkus seketika menewaskannya. Dilaporkan juga dari hasil autopsi jenazah MT Haryono bahwa terdapat luka tusukan senjata tajam. Jenazah MT Haryono kemudian dibawa oleh pasukan pimpinan Sersan Bungkus.
Regu tim ini melempar jenazah ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan Maijen R. Suprapto. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik sampai di rumah Maijen R. Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu, di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik berangkat dengan sedikit personel menggunakan sebuah truk. Sebanyak 19 orang tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat giginya baru saja dicabut, keluar rumah dengan hanya menggunakan sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral 2 Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Kronologi penculikan Maijen S. Parman. Pasukan penculik telah datang di rumah Maijen S. Parman di Jalan Serang pada 1 Oktober 1965 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halaman. Pada mulanya, S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung, S. Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Dijawab oleh pasukan penculik bahwa mereka katanya diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Maijen S. Parman. Ditemani oleh kelompok utama pasukan, Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. S. Parman mengira jika dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letjen Ahmad Yani. Namun demikian, perintah tersebut terdengar pasukan penculik. Segera saat itu, pasukan Cakrabirawa merampas telepon di rumah tersebut dan pergi membawa Maijen S. Parman. Kronologi penculikan Brigjen DI Panjaitan. Pasukan penculik pergi ke kediaman DI Panjaitan dengan 2 truk yang terdiri dari pasukan Resimen Cakrabirawa dan Yon 454 di Penogoro berjumlah sekitar 50 orang. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik tiba di kediaman DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Blok M, Kebayoran Baru. Dilaporkan dalam Ramadan KH dan Sugiyarta Sriwibawa, DI Panjaitan pahlawan revolusi gugur dalam seragam kebesaran. Rumah Panjaitan terdiri dari 2 lantai dengan kamar tidur yang berada di atas. DI Panjaitan kemudian diminta turun dari lantai 2 oleh pasukan penculik, namun DI Panjaitan menolak. DI Panjaitan kemudian berusaha menghubungi polisi. Tapi usahanya gagal karena sambungan telepon telah terlebih dahulu diputus. DI Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun. Panjaitan yang telah berganti seragam militer kemudian turun dari lantai 2. Setelah turun, di halaman rumahnya, Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika. Kronologi penculikan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Satu regu yang bertugas menculik Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo sampai di tempat kediamannya di Jalan Sumeneb. Sersan Mayor Surono ditugaskan untuk memimpin regu ini. Para penjaga sipil di jalan itu dilumpuhkan satu persatu. Regu yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok utama adalah kelompok yang bertugas memasuki rumah. Regu ini berhasil membujuk Brigjen Sutoyo untuk membuka pintu kamarnya dengan alasan menyampaikan surat dari Presiden Soekarno. Brigjen Sutoyo diringkus di kamarnya. Tangannya diikat, matanya ditutup, dan langsung dibawa ke dalam truk
untuk kemudian dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan Jenderal Abul Haris Nasution. Pasukan pimpinan Juhurup sampai di rumah Jenderal A.H. Nasution pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Rumah A.H. Nasution berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Regu yang dipimpin seorang tentara dengan pangkat pembantu letnan 2 atau pelda ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Sekitar 100 pasukan datang dengan 3 truk, 1 power wagon, dan sebuah gas. Nasution yang merasa terkepung kemudian melarikan diri dengan melompat pagar rumah ke pekarangan rumah Duta Besar Irak. Akibatnya, kaki Nasution sempat mengalami luka. Sementara itu, Letu Pierre Tendean yang telah keluar kamar dan membawa senjata jenis Gren segera ditangkap oleh pasukan penculik yang mengiranya adalah sosok Jenderal Nasution. Letu Pierre Tendean kemudian ikut diangkut ke lubang buaya. Semoga apa yang kita bahas kali ini berguna bagi kita semua dan dapat mengingatkan kita terhadap sejarah yang telah terjadi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapa